Halo teman-teman semua, ketemu lagi dengan Bung Bob. Wow, sahabat Bob pasti masih happy dengan konsistennya Inter. Ini membuat kita sebagai fans benar-benar happy ya sahabat Bob. Nah, ternyata ada salah satu artikel ya yang dibaca yang dibikin sama Gabriel Borsilo gitu loh, bahwa dia bilang akhirnya Inter menyadari kekuatannya dan sekarang hari-hari penuh gairah buat Inter untuk terus menang, menang, menang. Tapi sebelum gua lanjut sahabat Bob, silakan subscribe dan klik loncengnya. Thank you. Luar biasa, benar-benar Inter kita sudah kembali ya. Mereka sudah menyadari kekuatannya dan mereka benar-benar antar satu pemain benar-benar chemistry-nya dapat sahabat Bob, dan kita bisa melihat itu dan merasakan. Semoga sahabat Bob, kenapa? Karena hanya tinggal 2 hari lagi Inter akan berjibaku melawan kakak tiri kita si Melon. Semoga Inter bisa memenangkan pertandingan ini tetap dengan menjaga intensitas dan membumi sahabat Bob ya. Kalau kita melihat bagaimana perubahan yang terjadi dengan Inter adalah sejak kembalinya Lukaku dan Marcelo Brozovic benar-benar menunjukkan penampilan yang extraordinary sahabat Bob. Ini menurut mantan striker AC Milan, bahkan mantan AC Milan, si Alessandro Metri. Inter Milan mengontrol penguasaan bola lebih baik dengan Marcelo Brozovic. Ya, kita tahu bahwa Brozo kemarin cedera, akhirnya diambil alih perannya dengan Hakan. Hakan bagus banget sahabat Bob. Tapi pasti ada yang berbeda walaupun mereka memainkan Regista. Tapi kita tahu bahwa Registanya Inter itu udah sangat lama Brozo ada di sana. Dan si Hakan baru merasakan di waktu cederanya Brozo. Nah sekarang akhirnya posisi itu diambil kembali dengan Marcelo Brozovic. Jadi sejak Brozovic kembali, Inter menguasai bola dan bermain lebih baik. Dan kita harus akui itu ya. Kalau Hakan memiliki angka gol dan assist dan memiliki bobot tertentu, dengan keduanya di lapangan tim banyak berkembang dalam menangani bola. Saya akan menahan Mkhitaryan melawan Milan. Nah menurut Matri ya, kalau bisa nanti waktu melawan Milan, trio Habibi akan menjadi starter. Kayak kemarin waktu melawan Roma, ada Hakan, ada Brozo, ada Barella. Jadi ya kita berharap yang terbaik, bahwa memang Brozo telah membuat 24 penampilan di Serie A ya untuk Inter musim ini, serta 6 penampilan di Liga Champions dan 2 di Coppa Italia. Jadi kita berharap bahwa Brozo terus gacor sahabat Bob dan benar-benar kita lebih nyaman. Apakah dia akan berganti posisi dengan Hakan? Gua rasa sih nggak ada masalah, tapi Brozo benar-benar membuat Inter jauh lebih kuat dan akhirnya Inter merasakan kehadiran Brozo walaupun musim tinggal beberapa kali pertandingan, 4 pertandingan ya sahabat Bob untuk Serie A. Nah, untuk Lukaku, Inter telah menemukan kembali Romelu Lukaku. Ini menurut legenda Torino ya, Francisco Graziani ya. Dia memuji si Lukaku ya. Dia bilang gini, terkadang dia terlalu banyak, ini kalau kita berbicara yang namanya Inzaghi. Menurut dia, Inzaghi terkadang dia terlalu banyak merotasi pasangan menurut saya. Dan pada akhirnya dia tidak memuaskan siapapun. Kita tahu ya bagaimana kemarin Zeko, Korea, Lautaro, kadang-kadang yang paling banyak ya. Karena memang mungkin karena Lukaku belum menemukan bentuk permainannya. Nah, saya selalu berpikir bahwa Lukaku perlu memainkan beberapa pertandingan lagi. Jika dia melakukan dengan baik, kami tahu dia adalah pemain seperti apa yang dia lihatkan selama ini dan baik dalam sebulan terakhir. Nah, kita melihat Inzaghi telah memberikan kesempatan buat Lukaku, baik dia dengan Korea, baik dia. Jadi artinya Lukaku telah membuktikan bahwa Lukaku is back. Nah, Edin Dzeko selalu berperilaku baik kata dia. Dan Lautaro Martinez yang paling banyak berkontribusi. Musim lalu kami bertemu dengan sepupu Lukaku.
sekarang kita ketemu dengan Lukaku-nya yang asli, sahabat Bob. Jadi kita senang banget dengan penampilan Lukaku, Brozo, dan akhirnya tim bersatu dan mereka berjuang bersama-sama, dan itu yang kita rasakan, sahabat Bob. Semoga nanti melawan Milan, Inter benar-benar bisa mendapatkan kemenangan, sahabat Bob. Nah, ini kalau menurut mantan back Inter Adani, semua tentang Nerazzurri saat ini meyakinkan saya, ya dia sering mengkritik ya, tetapi dia bilang ini, saya yakin dengan segalanya saat ini. Mereka sedang dalam momen terbaik musim ini, kata si Adani. Ini pertandingan besar dalam 20 tahun. Saya ada di sana pada 2003. 6 hari itu setara dengan itu adalah yang terpanas dalam sejarah sepak bola Milan ya. Bagaimanapun dulu Inter juga pernah ketemu di semifinal melawan Milan, waktu itu kalah, tetapi sekarang saatnya Inter benar-benar bangkit. Tapi Inter datang ke sana dalam kondisi terbaik. Milan secara kolektif membuat hal yang tak terpikirkan menjadi mungkin. Scudetto tahun lalu dan menyingkirkan Napoli dari Liga Champions musim ini. Jadi ya, ini kita akan bertemu dengan Milan, benar-benar semoga ini yang kita harapkan. Lukaku, Dzeko, Lautaro kembali menembak, kata si Adani. Adani juga merasakan bahwa Inter telah menemukan performa terbaik dan kita benar-benar merasakan. Semoga sahabat Bob nanti duet Lula akan bermain melawan Milan dan ini akan menjadi momok bagi Milan, sahabat Bob. Nah, terus nanti malam akan ada pertandingan Empoli Salernitana. Jadi scoutnya Inter akan memantau 3 target transfer ya. Yang pertama adalah Satriano. Satriano adalah milik Inter. Inter akan melihat apakah Satriano ini sudah layak untuk ditarik ke tim senior atau terus dipinjamkan atau dijual. Ini yang belum diputuskan Inter. Nah, untuk Vicario ini kan memang digadang-gadangkan akan menggantikan Onana. Kalau seandainya Onana dijual atau Onananya pergi dari Inter, sahabat Bob. Jadi Vicario ini juga pemain muda, masih jadi bagus ya di Empoli. Nah, kita akan lihat apakah Onana pergi, dia akan datang. Kita lihat dah. Nah, satu lagi adalah back muda kita, Pirola. Pirola ini kan memang kemungkinan akan seperti di video gua sebelumnya, bahwa Inter tetap memantau Pirola. Walaupun nanti Salernitana akan membeli 5 juta, Inter punya hak membeli 8 juta. Jadi sebenarnya pemain-pemain muda ini luar biasa. Banyak sekali yang bisa dimanfaatkan untuk tim senior. Cuman ya kita nggak tahu cara berpikir manajemen itu seperti apa. Dan kita nggak bisa cara berpikir kita masukin ke mereka, sahabat Bob. Karena mereka yang menjalankannya, sahabat Bob. Nah, ini sedikit yang menarik juga adalah yang paling dipuji itu adalah Acerbi. Walaupun waktu melawan Lazio dia melakukan kesalahan, tetapi sahabat Bob, kita ingat ya bagaimana penampilan dia, bagaimana dia bisa membaca serangan-serangan striker dari Roma, terutama si Belotti ya. Nah, itu dia bisa, dan dia juga bisa menenangkan rekan belakang Bastoni, terus Darmian. Jadi ini adalah sesuatu yang gue bilang, Inter tuh mendapat anugerah dari pemain-pemain seperti Acerbi. Nah, ternyata kita tahu 4 pertandingan terakhir di Serie A, Inter menang melawan Empoli 3-0, Lazio, terus juga kemarin juga melawan siapa kemarin yang 6-0 Verona, terus Roma, hanya kebobolan 1 gol, sahabat Bob. Ini artinya apa? Ternyata chemistry mereka dan mereka sudah bersatu, dan itu menunjukkan Inter akhirnya bisa meraup poin karena memang lini belakangnya. Nah, ini adalah salah satu Acerbi yang paling dipuji karena kepemimpinannya ya. Semoga sahabat Bob terus seperti ini. Nah, ini menurut Graziani Di Marco, jika pemain besar datang ke Inter harus meminta 45 sampai 50 juta. Jadi maksudnya gini, berbicara kepada Sport Mediaset ya, Calcio, Graziani menganalisis pertumbuhan Federico Di Marco ya, berfokus kepada betapa pentingnya dia juga dalam hal nilai pasar. Jika Bayer, PSG, Newcastle ingin mendatangkan Di Marco, bagi saya Inter harus menilai dia antara 45 sampai 50 juta, sahabat Bob. Dia memiliki keunggulan dibandingkan pemain kidal lainnya. Dia bertahan dengan sangat baik. Dia sekarang menjadi pemain yang sangat reguler,
menjadi acuan bagi pelatih. Wow ya. Jadi kalau gua sih berharap ya dia memang Interisti sejati, tapi ya kita nggak tahu sahabat Bob apakah Di Marco itu bisa bertahan atau tidak, tetapi kita berharap dia terus di Inter. Jadi memang benar-benar bagaimana golnya dia kemarin ya, bagaimana kerjasama dia dengan para penyerang ini luar biasa. Jadi semoga Di Marco terus gacor dan nilainya makin tinggi. Tapi jangan dijual ya Zhang ya, itu pesan kita. Benar nggak Interisti ya? Nah ini sedikit yang dibilang Alessandro Costa Curta, ini mantan pemain AC Milan juga. Inter Milan mengalahkan Roma dengan mudah. Kita melihat seperti itu. Kenapa? Inter tidak perlu terlalu banyak effort untuk mengalahkan Roma. Itu benar banget. Apalagi kekompakan tim dan benar-benar Inter unggul segalanya. Baik dari segi fisik, baik dari segi teknis. Jadi kita memang melihat ini adalah Inter yang sebenarnya. Inter mengalahkan Roma hanya melakukan upaya tanpa melakukan upaya khusus kata dia. Ini membutuhkan komitmen fisik daripada mental karena Anda selalu berjuang melawan Roma, tapi melawan Roma, Nerazzurri telah menunjukkan bahwa mereka melakukan dengan baik. Meski Milan melakukan hal sama, itu adalah tim utama Milan, dia bilang gitu. Nah, kita akan melihat bagaimana pertandingan nanti AC Milan melawan Inter. Semoga seperti yang kita harapkan, sahabat Bob. Inter sudah menemukan kekuatannya, menyadari kekuatannya. Sekarang bagaimana terus melanjutkan momentum ini, terus konsisten, dan terus menang, menang, menang. Sampai ketemu lagi dengan Bung Bob. Bye-bye. Ci vediamo. Yes.